warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salama Eriadi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, NPM 100 102 16 117. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa yang saya presentasikan kali ini adalah dari hasil penelitian yang sudah saya bahas di skripsi, yang berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Boneka Full Body di Bukalapak menurut Fikih Muamalah dan Hukum Positif. Langsung saja ke latar belakang masalahnya atau permasalahan yang saya teliti. Yang pertama itu, seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, pada masa ini manusia mulai merubah kebiasaan yang terlihat secara fisik menjadi berubah menjadi sistem online. Salah satu pasar online atau marketplace yang marak di masyarakat yaitu Bukalapak. Dengan adanya marketplace, pelaku usaha memiliki berbagai inovasi menarik yang otomatis menjadi daya tarik masyarakat atau menjadi konsumsi publik. Yang kedua, salah satu produk dalam pasar elektronik Bukalapak yaitu produk boneka full body. Dari tujuan boneka full body ini adalah sebagai alat syahwat bagi kaum pria atau kesehatan yang dijadikannya sebagai objek kepuasan. Islam mengajarkan beberapa hukum larangan dan diharamkannya suatu objek yang diperjualbelikan. Praktik jual beli boneka full body ini termasuk dalam kategori jual beli barang maksiat karena tujuannya itu untuk hal negatif. Hal ini juga menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat, terutama perlindungan bagi anak remaja yang mengalami pubertas, yang mengalami belum pubertas atau di bawah umur. Begitupun sistem pembayarannya yang mudah tidak bersyarat. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim serta negara tegak hukum secara otomatis memunculkan urgensi hukum positif yang telah dikeluarkan undang-undang. Untuk menjaga perlindungan hak-haknya sendiri sebagai pelaku usaha terhadap konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana analisis fikih muamalah dalam jual beli online boneka full body sebagai alat maksiat terhadap perlindungan konsumen. Dan yang kedua itu ada bagaimana analisis hukum positif dalam jual beli online boneka full body sebagai alat maksiat terhadap perlindungan konsumen. Dalam kerangka teori, yang pertama itu saya menggunakan kepastian hukum, yang kedua itu menggunakan perlindungan hukum, dan yang ketiga itu menggunakan sazu zariyah dalam fikih muamalah. Metode penelitian, yang pertama jenis penelitiannya itu adalah kualitatif, yang kedua itu jenis dan sumber data. Jenis data sekunder, sumber data menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan tersier. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, analisis data. Teknik pengumpulan berupa wawancara dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Yang keempat, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang cenderung melihat sisi aturan, nilai, hukum, ataupun norma dalam masyarakat. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis fikih muamalah dalam jual beli online boneka full body sebagai alat maksiat terhadap perlindungan konsumen. Dalam fikih muamalah terdapat aturan rukun ataupun syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat berakad yaitu orang yang sudah balik. Objek suatu jual beli berpengaruh terhadap halal atau haramnya benda tersebut. Dengan boneka full body sebagai alat maksiat yang diperjualbelikan secara bebas dalam online mengandung dampak negatif terhadap para konsumen. Alat maksiat termasuk jual beli yang mengandung banyak mudorotnya serta dilarang bermaksiat dalam Islam. Para ulama beropini mengenai haram, sah, dan makruhnya terhadap perilaku syahwat. Salah satu terdapat dalam kaidah fikih, salah satunya menjabarkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu an syai'i nahyu an wasailihi. Artinya, larangan terhadap sesuatu berarti larangan terhadap wasilahnya. Analisis yang kedua mengenai hukum positifnya. Dalam hukum positif tidak terlepas dalam konsep perjanjian atau kontrak. Hal ini terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya yaitu suatu sebab yang halal dan kecakapan para pihak dalam perjanjian atau kontrak. Dengan boneka full body sebagai alat maksiat yang diperjualbelikan secara bebas, pada praktiknya menjadi konsumsi anak belum cakap hukum. Tentu hal ini menjadi dampak negatif yang menimbulkan efek samping secara fisik maupun mental. Dalam sisi fisik, yang mengkonsumsinya itu bisa menjadi lemah, lesuh, dan tidak bersemangat, serta sel sarafnya itu mengurang menurut ahli kedokteran. Sedangkan secara mental, bisa tidak mempunyai hawa nafsu terhadap lawan jenis ataupun tidak ada niat untuk menikah. Hukum positif menentukan konsumen maupun pelaku usaha yang tidak melakukan syarat sahnya itu terkena sanksi sebesar 2 miliar. Simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, menurut fikih muamalah, objek boneka full body untuk diperjualbelikan itu bisa menjadi haram, sah, dan makruh tergantung niat dan alasannya masing-masing. Tetapi pada praktiknya,
diperjualbelikan secara bebas lebih banyak mudorotnya, sebaiknya tidak usah. Dan yang kedua, menurut hukum positif, orang yang tidak cakap hukum terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata dalam penjualan boneka full body sebagai alat maksiat memiliki dampak negatif berupa fisik maupun mental terhadap konsumen, serta sanksinya itu yang terkena dalam 2 miliar yang terdapat dalam KUH Perdata. Sarannya itu untuk para penjual di Bukalapak agar lebih terbuka dalam transaksi, yaitu menjelaskan kekurangan atau kelebihannya objek yang diperjualbelikan. Selain itu, lebih mementingkan hukum yang berlaku agar sistem pembayaran terhadap konsumen tidak dengan mudah dilakukan transaksi. Dan untuk saran, yang pertama untuk pihak penjual di Bukalapak agar lebih terbuka dalam transaksi, yaitu menjelaskan kekurangan ataupun kelebihannya. Selain itu, lebih mementingkan hukum yang berlaku agar sistem pembiayaan terhadap konsumen boneka full body tidak mudah dilakukan transaksi secara bebas. Dan yang kedua untuk konsumen serta orang tua di kalangan masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti mengawasi anaknya yang masih di bawah umur terhadap alat elektronik yang memicu rasa penasaran berlebih terhadap anak. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.